Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, dimanapun kalian berada, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selalu sukses dalam menjalankan semua aktivitas dalam kehidupan. Masih bersama dengan kami, channel Uheng TV. Dalam kesempatan kali ini, kami ingin menyampaikan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang insya Allah bermanfaat untuk kita sekalian dalam mengatasi berbagai macam persoalan-persoalan yang berkenaan dengan hal-hal yang kita sering hadapi dalam kehidupan. Channel kali ini dengan kontennya kami sajikan berdasarkan request sahabat dan para pengikut setia channel Uheng TV berkenaan bagaimana menghadapi gangguan-gangguan jin yang sering terjadi pada diri manusia. Sahabatku, dimanapun kalian berada, ketika Allah menciptakan manusia, Allah juga menciptakan jin, iblis, dan malaikat. Semuanya bahagian dari sebuah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jin dan manusia punya tugas yang sama. Di dalam Al-Quran, surah Az-Zariyat, ayat yang ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepada Allah saja. Sama, manusia ada yang beriman, ada yang tidak, alias kufur. Bangsa jin juga sama. Ada jin yang soleh, ada jin yang ingkar kepada Allah. Ada yang beriman, lagi kufar. Siokianya, pasca Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, bahwa jin tidak lagi bisa mencampuri pengaruh dan kehidupan orang-orang yang beriman. Manusia tidak lagi boleh mengambil manfaat dari makhluk bernama jin tersebut. Jin yang beriman, jin yang soleh, mereka tidak akan menembus dinding kehidupan manusia karena hal itu sejatinya melanggar dari sunnatullah. Tetapi ada jin-jin kafir, jin-jin yang menghendaki agar orang-orang yang beriman terjerembab dalam fitnah dunia dan pada akhirnya bersama sekutunya iblis laknatullah, orang-orang kafir dan munafik akan masuk bersama mereka ke dalam neraka jahanam. Antara jin dan setan berbeda tugas. Jin akan mampu menampakkan wujudnya pada orang-orang tertentu, baik suara, bentuk, dan lain sebagainya. Jin-jin kafir mampu merasuk pada diri orang-orang yang kehilangan keyakinan dan kekuatan imannya. Sahabat fillah, ada 3 keadaan yang bisa membuat jin merasuk di dalam diri manusia. Tolong dicatat baik-baik. Yang pertama, yaitu orang yang antara tidur dan tidak tidur. Kalau bahasa kita itu tidur-tidur ayam. Maka kadang-kadang kita ngerasa begitu sedang istirahat tidur, konsentrasi tidur tidak penuh, masih memikirkan dunia dan pekerjaan, tiba-tiba kita serasa ditindih oleh sesuatu yang sangat besar sekali, membuat dada kita terasa empuk, membuat dada kita terasa sangat-sangat begitu berat, seakan ditindih sesuatu yang sangat-sangat menakutkan, dan kita seakan-akan meronta, ingin membebaskan pengaruh dari kekuatan yang sedang menindih kita pada saat itu. Nah, itulah saat dimana kita sedang dirasuki, ditindih oleh makhluk bernama jin. Nah, agar kita tidak diganggu oleh jin, tidur kita merasa nyaman, maka Islam dan Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk menyelesaikan adab sebelum tidur. Yang pertama, berwudu. Yang kedua, membaca doa. Yang ketiga, membaca surah-surah terakhir. Dan yang keempat, tinggalkan semua pikiran dunia, Tidurlah dalam keadaan tenang sehingga tidak ada lagi beban-beban pikiran yang menyertai diri kita.
Yang kedua, sahabatku, jin akan bisa mempengaruhi dan merasuki diri kita pada keadaan orang yang dalam keadaan sedih yang berlarut-larut, bertambah-tambah. Masya Allah, kadang ketika kita diuji dengan kematian, diuji dengan kehilangan orang-orang yang kita cintai, membuat kita kemudian merasa stres, kehilangan Allah, dan seakan-akan dunia runtuh, membuat kita kemudian nangis sejadi-jadinya, dan kadang-kadang sampai ada yang jatuh pingsan, sadar, bangkit lagi, kemudian Masya Allah kadang-kadang tiba-tiba ngekek ketawanya, masuk si Mbak Kunti tadi. Masya Allah, pada saat itu jin akan mudah merasuki orang-orang yang dalam keadaan sedih yang berlarut-larut. Sehingga Rasulullah mengajarkan kepada kita, ketika dilanda, diuji dengan musibah, bersabarlah, wala tahanu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan pasrah, jangan lemah, tapi rubah keadaan menjadi jauh lebih baik. Maka dalam Islam, Allah dan Rasulnya melarang orang yang sampai meratap dan meraung-raung ketika dilanda dengan berita kematian orang-orang yang tercinta dan terkasih. Yang ketiga, jin akan bebas merasuk dan mempengaruhi diri kita ketika kita dalam keadaan melamun. Ketika kita dalam keadaan tidak punya Allah, banyak memikirkan beban dunia, pada saat itu kita bisa dirasuki jin. Maka jangan biarkan pikiran kita kosong, isi dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan positif, baca Al-Quran, sholat, berpuasa, insya Allah itu bahagian dari cara yang paling ampuh untuk membebaskan diri kita dari pengaruh jin, laknatullah, insya Allah. Nah, pertanyaannya, bagaimana untuk mendeteksi adanya pengaruh dari kekuatan jin yang berada dan mempengaruhi diri kita? Yang pertama, sudah pasti bila seseorang dapat melihat keberadaan jin, itu berarti dalam dirinya ada pengaruh jin. Yang kedua, ada juga yang mengatakan dari para pakar-pakar ruqyah, seseorang yang bila ketika dia tidur, giginya selalu berantuk, bergemerutuk, menggigit giginya sepanjang ketika dia tidur, dan itu selalu terjadi ketika dia dalam keadaan tidur. Yang ketiga, ketika dia dalam keadaan sholat atau mendengar ayat-ayat ruqyah, ada terjadi reaksi pada dirinya. Hati yang jantungnya berdekap dengan kencang, kemudian bergetar bahagian-bahagian pada tubuh-tubuh tertentu, terasa panas dan gerah. Itu hal yang disinyalir bahwa dalam diri kita ada pengaruh dari kekuatan-kekuatan jin tersebut. Dan yang keempat, saudaraku yang dirahmati Allah, bila kita pernah dengan ikhlas mengikat perjanjian dengan jin, baik itu makan makanan jin atau memasukkan endang ataupun jin-jin tersebut dalam diri kita, baik yang kita peroleh untuk kesenian-kesenian dan pengobatan, itulah salah satu tanda adanya pengaruh dari kekuatan-kekuatan jin pada diri kita. Dan yang paling penting untuk diingat, sebaik-baik jin adalah sejahat-jahat manusia. Ketika jin menawarkan kebaikan, sesungguhnya dia ingin menghancurkan, menyesatkan manusia. Maka jangan pernah bersekutu dengan makhluk bernama jin. Sahabatku, dimanapun kalian berada, pengaruhnya dan berbagai macam penyakit-penyakit pada diri manusia, sejatinya insya Allah dalam sebuah hadis sahih dikatakan bahwa ketika Allah mendatangkan satu penyakit, maka Allah menyertakan kepadanya obat ataupun penawar. Insya Allah. Sahabatku yang baik, pertanyaannya, bagaimana mengatasi bila ada sahabat, keluarga, orang-orang terdekat kita yang sedang diganggu, dirasuki oleh kekuatan-kekuatan jin tersebut? Maka jawabannya adalah dalam Islam, dalam tuntunan yang disampaikan oleh Rasul yang mulia Nabi Allah Muhammad SAW, ada cara-cara
pengobatan-pengobatan yang bisa kita lakukan yang dikenal dengan istilah tibbun nabawi, pengobatan ala Nabi. Bila ada gangguan jin dan setan, tidak dapat kita lakukan dengan cara pengobatan-pengobatan Eropa dan Barat yang canggih. Tetapi kita bisa melakukan dengan cara-cara yang disunnahkan, yang diajarkan oleh agama yang mulia ini. Ingat saudaraku, jangan lari kepada orang-orang yang dianggap pintar, mbah-mbah, yang meminta pada kekuatan jin dan kemudian kita disuruh untuk melakukan syarat-syarat tertentu yang pada akhirnya jatuhlah kita pada jurang kemusyrikan, jatuhlah kita kepada orang-orang yang pada saat itu melakukan perbuatan syirik. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Dalam kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan apa yang dikenal dengan pengobatan ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengkonsumsi setidak-tidaknya 10 makanan yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk pengobatan ruqyah, baik secara syariah dan ruqyah syar'i yang bisa kita lakukan secara mandiri untuk mendeteksi secara dini adanya kekuatan-kekuatan jin yang mempengaruhi diri kita dan kita bisa mengatasinya. Insya Allah bermanfaat. Sahabatillah, hadirin yang berbahagia. Cara yang pertama yang bisa kita lakukan dengan mengkonsumsi yang namanya daun sidar atau yang biasa dikenal dengan daun bidara. Nah, sekarang sedang dikembangkan di budidaya yang namanya daun bidara Arab. Dalam hadis banyak dikatakan setan tidak akan mengganggu orang-orang yang banyak mengkonsumsi daun sidar tersebut karena jin takut kepada ramuan-ramuan tersebut. Nah, berkenaan dengan daun sidar atau daun bidara ini biasa dipakai oleh para ahli ruqyah untuk salah satu pengobatan mengatasi pengaruh jin. Caranya, daun sidar atau daun bidara tadi bisa dikonsumsi. Baik dikeringkan, setelah kering kemudian direbus, larutan airnya diminum secara teratur setiap hari. Atau sekarang sudah ada yang dijual dalam bentuk ekstrak daun bidara. Nah, ini diambil 1 sendok makan, kemudian ya dituang ke dalam air panas yang mendidih dan kemudian diminumkan kepada para penderita yang diyakini ada pengaruh jin pada dirinya. Atau daun bidara ini juga bisa dimandikan kepada saudara kita, sahabat kita yang sedang terpengaruh dengan kekuatan jahat jin laknatullah. Hadirin yang dirahmati Allah, ya, dalam sebuah ungkapan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan daun bidara ini bisa menjadi racun bagi bangsa jin biiznillah, insya Allah. Dan tidak kalah tangguh hebatnya berdasarkan penelitian secara ilmu kesehatan, daun sidar atau daun bidara sekurang-kurangnya punya 9 khasiat yang luar biasa. Yang pertama, daun sidar atau daun bidara mampu menjaga kesehatan jantung. Masya Allah, jarang ada yang mengetahui hal tersebut. Yang kedua, daun sidar atau daun bidara dapat mempercepat penyembuhan luka. Yang ketiga, menurunkan kolesterol dalam darah. Yang keempat, baik untuk sistem pencernaan. Yang kelima, mampu mengobati diabetes. Yang keenam, mengobati wasir, mengatasi jerawat dengan cara bisa dibuat masker untuk pengobatan jerawat. Bagi kawan-kawan yang banyak jerawat, selain wudhu, menjaga kesehatan wajah, daun bidara juga cukup bisa menjadi masker untuk mengatasi gangguan jerawat yang menumpuk di wajah kalian. Dan yang keempat, daun sidar atau daun bidara yang dikonsumsi secara teratur, insya Allah dia bisa menghilangkan bakteri di dalam diri kita. Mengkonsumsinya setiap hari insya Allah akan memperlancar peredaran darah kita sehingga setan jin tidak akan masuk melalui makanan dan juga pembuluh-pembuluh darah kita. Yang kedua, sahabatillah, kalian bisa mengkonsumsi yang namanya minyak zaitun. Ini tumbuhan khas Timur Tengah yang punya keajaiban bersama buah tin yang juga bisa konsumsi di dalam Al-Quran. Ya, kita bisa
menemukan keajaiban dari buah ini, karena buah tin dan zaitun, buahnya disebut namanya di dalam Al-Quran, buah syurga yang pasti punya khasiat yang luar biasa. Saudaraku yang berbahagia, buah zaitun ini dan buah tin bisa dikonsumsi. Buahnya dibuat manisan, dikeringkan, kemudian dikonsumsi, atau dibuat ekstrak dalam bentuk minyaknya. Penggunaannya bisa dikonsumsi setiap hari, pagi, siang, dan malam 1 sendok makan. Ya, selain bisa mengatasi pengaruh dari kekuatan ruqyah, dari kekuatan jin, ya, dan ternyata ajaibnya, masya Allah, ya, daun buah zaitun ini, minyak zaitun ini memiliki kesaktian yang luar biasa, memiliki kehebatan yang luar biasa, khasiat yang masya Allah. Untuk kesehatan, mohon diingat, yang pertama, minyak zaitun dapat mencegah, mengurangi resiko penyakit kanker, sekaligus pengobatan terhadap kanker. Yang kedua, melancarkan aliran darah. Yang ketiga, menghancurkan kolesterol di dalam darah. Yang keempat, minyak zaitun yang unik ini, dia bisa mencegah dan mengurangi resiko penyakit jantung sebagai mesin pembunuh nomor 1 di dunia. Dan yang keempat, minyak zaitun juga dapat mengontrol tekanan darah. Jadi yang suka darah tinggian, punya resiko jantung, rajin-rajin Bapak Ibu Saudaraku mengkonsumsi minyak zaitun ini. Masya Allah. Yang keenam, dia dapat menebalkan tulang dan mencegah osteoporosis. Pokoknya gangguan-gangguan tulang, rajin-rajin aja minum minyak zaitun. Yang ketujuh, meredakan peradangan kulit. Yang kedelapan, membantu mengobati Alzheimer. Coba nanti browsing di internet, saya kasih PR buat sekalian kita semua, apa itu penyakit Alzheimer yang bisa diobati dengan rajin mengkonsumsi minyak zaitun yang ajaib ini. Yang kesembilan, mengatasi depresi atau penyakit gangguan jiwa. Masya Allah ya. Dan juga manfaat untuk kesehatan luar biasa. Mengobati sinus, kecantikan juga, mengencangkan kulit wajah, memerahkan bibir, kemudian menghilangkan jerawat sebagai masker, penghalus kulit, membantu persalinan supaya cepat lancar persalinannya, membuat kulit bayi menjadi lebih mulus dan putih, dan seabrek segudang khasiat dari mengkonsumsi minyak zaitun ini. Masya Allah, dalam sebuah ilmu sejarah dicatat bahwa salah satu resep kecantikan Ratu Cleopatra adalah beliau menggunakan minyak zaitun. Masih ragu? Yang ketiga, kita bisa mengkonsumsi yang namanya buah kurma. Apalagi buah kurma azwa dari kota Madinah. Masya Allah. Dalam sebuah hadis Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang mengkonsumsi kurma azwa di pagi hari, maka Rasulullah memastikan hari itu dia tidak akan terkena racun dan dia bebas dari gangguan sihir. 7 butir setiap hari bebas dari racun dan gangguan sihir. Sabrek juga manfaat kurma yang kita bisa dapatkan dari kandungan khasiat makanan hebat ini. Dalam sebuah penelitian yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab At-Tib An-Nabawi, dikatakan bahwa mengkonsumsi kurma Madinah azwa ini dapat mengobati penyakit hati atau liver. Masya Allah ya. Jadi konsumsi buah kurma, manfaatnya luar biasa, baik sari kurma dan lain sebagainya. Dan yang keempat, madu berasal dari sebuah hewan bernama nahl atau lebah. Di dalam Al-Quran, kata lebah diambil sebagai salah satu nama surah. Madu keluar dari lebah. Cairan ini punya khasiat yang luar biasa. Memiliki kandungan yang cukup baik untuk pengganti gula, dan diyakini dengan mengkonsumsi madu secara teratur, insya Allah bisa meningkatkan imunitas tubuh dan daya tahan tubuh, dan kemudian mampu melawan dari segala macam virus dan bakteri-bakteri yang bisa merusak imun kekebalan tubuh kita.
Madu luar biasa, apalagi madu yang berasal dari hutan liar asli. Ya, pokoknya konsumsi madu, mau madu hutan liar, mau madu ternak, yang insya Allah dengan mengkonsumsi madu kita pasti sehat. Itu jaminan mutu dari Allah dan Rasulnya. Yang kelima, sahabat fillah, hadirin, konsumsi yang namanya habbatus sauda atau jinten hitam Arab. Ini juga biasa dipakai untuk terapi ruqyah. Diteteskan kepada mulut orang-orang yang sedang dipengaruhi dengan kekuatan jin setiap hari. Maka insya Allah dengan terapi ini dan dima'rifahkan membaca ayat-ayat surah-surah jin, 3 surah terakhir, Al-Fatihah dan lain sebagainya secara teratur, insya Allah kita bisa melawan pengaruh dari kekuatan pengaruh jin tersebut. Habbatus soda, kata Rasulullah dalam hadis Sahih Bukhari, obat dari segala macam penyakit kecuali maut adalah habbatus soda. Masya Allah. Yang keenam namanya biji hilbah. Masya Allah. Para tabib mengatakan kalau seandainya umat tahu khasiat dari biji hilbah ini, maka mereka akan membelinya meskipun harus membayar dengan seharga emas. Cari tahu ya bagaimana khasiat hilbah ini, luar biasa insya Allah. Selanjutnya yang ketujuh, bisa mengkonsumsi yang namanya buatin yang kami sampaikan tadi. Yang kedelapan, air ajaib bernama air zam-zam. Masya Allah. Sejak zaman Nabi Allah Sulaiman Ismail sampai hari ini, sumur air zam-zam tidak pernah kering. Dia air paling bersih dengan pH yang cukup stabil. Diyakini bisa mengalahkan pengaruh kekuatan jahat dari jin dan sihir. Dan insya Allah bisa menjaga kesehatan bagi orang-orang yang senantiasa mengkonsumsi air zam-zam. Ya, baca dengan bismillah, doa, baca surah-surah, dan mohonkan kepada Allah memberikan kebaikan pada asbab air zam-zam yang kita konsumsi. Yang ke-9, kita bisa mengkonsumsi banyak air mineral. Ya, air mineral. Dan yang ke-10, kita bisa melakukan yang namanya bekam. Sahabatku, inilah tibun nabawi yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk mengobati gangguan pengaruh jin, ya, baik yang bisa kita lakukan secara mandiri dengan ruqyah mandiri, dan kemudian manfaatnya seabrak bila kita konsumsi, dan ada banyak lagi benda-benda, tanaman-tanaman, hal-hal lain yang bisa kita konsumsi dalam keseharian kita untuk meningkatkan kesehatan dan imunitas tubuh kita. 2 di antaranya kami perkenalkan. Yang pertama namanya saffron. Ya, tumbuhan ajaib ini dulu harganya selangit, Masya Allah. 1 gramnya lebih mahal dari harga emas pada masa kejayaannya, ya. Saffron. Konsumsi buah saffron, celup dalam air yang sedang tidak terlalu panas dan dikonsumsi setiap hari. Di Indonesia kita kenal yang namanya daun kelor. Daun kelor di Indonesia diyakini bisa menghalau dari pengaruh jin juga, dan ternyata khasiatnya luar biasa, ya. Jadi ini yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua dimanapun kita berada. Lawan pengaruh dan kekuatan jin kita dengan cara-cara yang benar. Jangan mengambil hal-hal yang Allah dan Rasulnya murkai, yang pada akhirnya Allah akan memutuskan hubungan hamba dengan sang kholiknya. Semoga bermanfaat. Dari channel Puheng TV, fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.